Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Badiah, NIM 2518090. Pertama, saya akan menjelaskan seluk-beluk Al-Quran dan hadis beserta ilmunya. Nah, apa sih Al-Quran? Al-Quran dari segi bahasa itu pertama ada qara'a yang mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Kemudian ada qiraah, berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam ucapan yang tersusun rapi. Kemudian yang Quran, Quran pada mulanya itu adalah qiraah, yaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan Qur'anan. Dari segi istilah itu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian wahyu dan ilham. Apa sih wahyu dan ilham? Wahyu adalah suatu pengetahuan yang diperoleh nabi atau rasul dengan cara yang samar serta meyakini bahwa apa yang mereka terima benar-benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perantaraan ataupun tidak. Sementara ilham adalah suatu perasaan halus yang diyakini oleh jiwa dan terdoronglah keinginan untuk memenuhi kehendak ilham itu tanpa merasakan dari arah mana datangnya. Termasuk pengertian ilham peristiwa mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Sedangkan ilham menurut istilah adalah wahyu atau pertolongan dari Allah untuk melakukan suatu perbuatan. Petunjuk Tuhan yang timbul dari hati, pikiran atau angan yang timbul dari hati, bisikan hati, suatu yang menggerakkan hati untuk menciptakan syair, lagu, dan sebagainya. Kemudian perbedaan antara tafsir dan terjemah. Apa sih perbedaan antara tafsir dan terjemah? Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Terjemah ialah memindahkan pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain. Cara dan proses turunnya Al-Quran. Bagaimana sih caranya? Ini para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran memerlukan dalil ayat Al-Quran dan riwayat hadis sahih yang memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama, Al-Quran berada di Lauh Mahfuz dalam Quran surat Al-Buruj ayat 20-22. Tahap kedua itu Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit bumi atau Baitul Izzah dalam surat Al-Qadr ayat 1. Ketiga Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dengan cara pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak ada yang melihat sesuatu apapun, hanya beliau yang merasa bahwa itu wahyu yang sudah ada dalam qalbunya. Dalam surat Asy-Syura ayat 51. Malaikat kemudian menampakkan dirinya
kepada Nabi berupa seorang laki-laki dan mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar-benar kata-kata itu. Kemudian yang terakhir itu wahyu datang kepadanya seperti gemericiknya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Ya, kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dalam rupa yang asli dalam Quran surat An-Najm ayat 13-14. Kemudian ada proses kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasul, yaitu pada masa ini lebih banyak bergantung pada hafalan ketimbang tulisan, karena daya ingat para sahabat yang sangat kuat, maka sangat cepat dalam menghafal, dan orang-orang yang pandai tulis baca sangat langka, serta terbatas alat-alat tulis. Oleh karena itu, pengkodifikasiannya tidak dimuat di dalam suatu mushaf, akan tetapi siapa saja yang mendengar suatu ayat lalu dia menghafalnya atau menuliskan sebisanya di pelepah kurma, lembaran kulit batu putih yang tipis, atau tulang pundak binatang. Sedangkan para qurra atau pembaca Al-Quran dan penghafalnya banyak sekali. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sebab utamanya adalah terbunuhnya jumlah para qurra atau penghafal Quran atau hafiz. Pada perang Yamamah, di antaranya Salim, Muawiyah, Abu Huwaifah yang merupakan salah satu seorang dari kalangan mereka yang kemudian Nabi diperintahkan agar Al-Quran ditransfer darinya. Lalu Abu Bakar memerintahkan pengkodifikasian Al-Quran agar tidak lenyap dengan banyaknya qurra yang meninggal. Kemudian ada pengkodifikasian pada masa Utsman bin Affan. Sebab utamanya adalah timbulnya beragam versi bacaan terhadap Al-Quran yang sesuai dengan suhuf yang berada di tangan para sahabat, sehingga dikhawatirkan terjadinya fitnah. Oleh karena itu, Utsman bin Affan memerintahkan agar dilakukan pengkodifikasian terhadap suhuf tersebut dalam satu mushaf, agar manusia tidak berbeda-beda bacaannya lagi, yang dapat mengakibatkan mereka berselisih terhadap kitabullah dan berpecah belah. Apa sih pengertian wahyu? Wahyu secara bahasa itu adalah isyarat yang cepat, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Berkaitan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka segala sesuatu yang disampaikan beliau pada umatnya memiliki kapasitas sebagai Rasul adalah wahyu. Kemudian pengertian mukjizat Al-Quran. Apa sih? Menurut mukjizat menurut Quraisy Shihab itu berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu, yang tak marbutoh pada yang menunjukkan makna balaghah atau superlatif. Menurut Kamus Besar Purwodarminto adalah kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan menurut pakar agama Islam, suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang disebut nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangan kepada yang meragukan untuk melakukan pendatangan hal serupa namun tidak mampu melayani tantangan.
Mana Khalil Hatan menjelaskan bahwa pengertian kelemahan secara umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, sehingga nampaklah kemampuan dari mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Dari kata ijaz dalam konteks ini adalah menampakkan kebenaran Nabi dan dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab beserta generasi-generasi setelahnya untuk melengkapi mukjizatnya yang abadi atau Al-Quran. Tujuan mukjizat Al-Quran itu ada petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan atau keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Kemudian ada petunjuk mengenai akhlak yang murni. Nah, itu menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus kita ikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif. Kemudian ada petunjuk mengenai syariat dan hukum. Itu menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Kemudian segi kemukjizatan Al-Quran itu segi bahasa dan susunan redaksinya, segi isyarat ilmiah, segi pemberitaan yang gaib, serta petunjuk penempatan hukum syara. Perbedaan mukjizat dan sihir. Nah, perbedaan mukjizat dan sihir. Mukjizat itu berasal dari Allah untuk Nabi dan Rasul. Kemudian sedangkan sihir itu berasal dari syaitan. Kemudian pengertian tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir adalah kalau secara bahasa itu penjelasan atau keterangan seperti yang bisa dipahami dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Itu ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas. Apa sih menurut istilah? Dalam istilah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW beserta penjelasan maknanya serta hikmah-hikmahnya. Apa sih perbedaan tafsir dan takwil? Tafsir itu menerangkan makna lafal yang telah diterima, juga menetapkan apa yang dikehendaki ayat. Sedangkan takwil itu menerangkan makna yang dikehendaki suatu lafal yang dapat menerima banyak makna karena didukung oleh dalil atau mengoleksi salah satu makna yang mungkin diterima oleh suatu ayat tanpa meyakinkan bahwa itulah yang dikehendaki Allah serta menafsirkan batin lafal. Contoh beberapa kitab tafsir dan pengarangnya itu ada Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir yaitu karya Imam Muddin Abul Fida Ismail bin Amr bin Katsir. Kemudian ada tafsir Al-Qurtubi yaitu karya Abu Abdillah Muhammad bin Abdul bin Ahmad Al-Qurtubi. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang suatu sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Itu diterangkan dalam surat Al-Qadr ayat 1-3. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut seorang Bani Israel yang sedang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan. Kemudian pengertian nasik dan mansuk.
Nah, nasik itu secara etimologi adalah menyalin atau penukilan, penggantian, penghilangan atau penghapusan dan pembatalan. Nah, jadi nasak yang umumnya dikenal kaum muslimin, para ulama, ialah proses penghapusan atau pembatalan hukum syar'i yang telah ada untuk kemudian digantikan dengan hukum syar'i yang datang kemudian. Hukum syar'i yang menghapuskan atau membatalkan lazim tersebut disebut dengan istilah nasik. Nah, sementara hukum syar'i yang dihapus disebut mansukh. Nah, sebagai contohnya, sebelum ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan kiblat sholat ke arah Ka'bah Baitullah itu di Masjidil Haram. Nah, kiblat kaum muslimin adalah ke arah Masjidil Aqsa. Tetapi setelah turun ayat yang memerintahkan arah kiblat ke Masjidil Haram, maka Nabi Muhammad beserta umatnya beralih kiblat ke Masjidil Haram. Nah, dari kasus ini dapat dikemukakan bahwa kiblat dari Masjidil Haram adalah nasik, dan sedangkan menghadap ke Masjidil Aqsa adalah mansukh. Kemudian macam-macam nasik, yaitu nas yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Yang kedua ada nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Kemudian ada yang ketiga nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Macam-macam nasik dilihat dari nas yang nasik. Secara ringkas ada 4 bagian, yaitu ada Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran, Al-Quran dimansukh dengan As-Sunnah, As-Sunnah dimansukh dengan Al-Quran, dan As-Sunnah dimansukh dengan As-Sunnah. Kemudian ciri-ciri ayat makkiyah itu ada pertama, ayatnya pendek, diawali dengan ya ayuhan nas atau wahai manusia, kemudian kebanyakan mengandung masalah tauhid, iman kepada Allah, masalah dunia, masalah surga dan neraka, masalah-masalah yang menyangkut kehidupan akhirat. Sedangkan ayat madaniyah itu ayat-ayatnya panjang, kemudian diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kebanyakan tentang hukum agama atau syariat orang-orang yang berhijrah atau muhajirin, ansor, kaum munafik serta ahli kitab. Nah, apa sih ayat muhkam dan mutasyabih? Muhkam adalah ayat yang hanya mempunyai satu arti menurut bahasa Arab, aturan bahasa Arab, yaitu arti yang jelas diketahui. Sedangkan mutasyabih yaitu ayat yang dapat memiliki banyak arti menurut bahasa Arab. Yaitu ada Al-Quran, surat ayat Al-Quran tentang pendidikan beserta tafsirnya. Itu Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 tentang konsep pendidikan orang tua terhadap anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyriku billahi inna syirka wa dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah kepada Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis. Oke, kita akan membahas hadis. Yaitu hadis itu pengertian hadis segala suatu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi yang dijadikan ketetapan atau hukum agama Islam yang benar selain Al-Quran. Sunnah adalah segala yang dipindahkan dari Nabi, baik merupakan perkataan, perbuatan, maupun takrir, baik terpuji atau tercela dari Nabi. Kemudian ada khabar menurut bahasa, yaitu berita yang disampaikan dari seorang kepada seorang. Atsar yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi atau tabi'in atau suatu perkataan dari tabi'in. Kemudian ada sanad, matan, dan rawi.
sanad itu segala sesuatu yang diterima oleh sang murid dari gurunya dengan bertemu secara langsung maupun perantara. Matan itu adalah isi pembahasan atau lafal hadis terletak pada rawi dan dari sanad yang akhir. Sedangkan rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar dan diterimanya dari seorang guru. Hadis yang berkaitan dengan pendidikan itu contohnya udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus ada udlubul ilma walau bisin. Kemudian ada tadwin hadis, ialah pembukaan atau kodifikasi hadis secara resmi yang berdasarkan pemerintah kepala negara dengan melibatkan beberapa personil yang pada bidangnya. Pengertian hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah itu hadis yang diterima langsung oleh Nabi dari sahabat Hadis riwayat yaitu hadis yang diterima langsung oleh sahabat dari Nabi. Sedangkan hadis diroyah itu adalah pembahasan masalah untuk diketahui keadaan rawi yang diriwayatkan apakah bisa diterima. Pengertian hadis sahih, dhaif dan hasan. Hadis sahih itu sanad jalur resmi, yaitu melalui periwayatan seorang rawi yang adil, dobit dari periwayatan hingga akhir tanpa adanya kejanggalan atau cacat. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Jadi hadis ini dikhawatirkan tidak berasal dari Rasulullah karena tidak memiliki sifat-sifat dari hadis sahih dan hasan, itu terputus dari sanadnya, tidak dapat digunakan sebagai dalil dan tidak menjadikan penyemangat. Kemudian ada hadis hasan, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan pada sanadnya tidak pada periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Hadis ini tidak janggal dan diriwayatkan oleh satu jalur. Pemanfaatan hadis dhaif itu dapat dijadikan sebagai penyemangat, misal dalam beramal dan lain-lain. Tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Itu ada mad wajib muttasil. Bagian dari mad far'i, yaitu mad wajib muttasil itu adalah mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ukuran panjangnya ada 6 harokat atau 3 alif. Contoh, mimma khairun nisa'i wahum naimun. Kemudian ada mad jaiz munfasil, bagian dari mad far'i juga. Mad jaiz munfasil adalah mad bertemu huruf hamzah tidak dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus ada idhar, yaitu apabila nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf hamzah. Itu hurufnya ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian ada qalqalah. Qalqalah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada qalqalah sugro dan kubro. Qalqalah sugro adalah kecil atau matinya asli. Cara membacanya
kurang dikeraskan qalqalahnya. Contoh, ma khalaqa ulul albab yauji baiji. Sedangkan qalqalah kubra atau besar matinya karena waqaf. Cara membacanya dengan dikeraskan qalqalahnya. Yaqda'una illa iblis wa ma adraka. Kemudian ada hukum huruf syamsiah dan qamariyah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang diikuti oleh huruf syamsiah. Huruf syamsiah itu ada 14. Contoh huruf syamsiah itu ada ta, tha, dal, dal, ra, ya, sin, shin, shad, ta, dha, lam, nun. Jika didahului oleh huruf alif lam, maka hurufnya harus memakai tasydid, baik tulisan maupun dibaca, tapi lamnya tidak dibaca. Sedangkan alif lam qamariyah adalah huruf alif lam yang diikuti oleh huruf al-qamariyah. Contoh al-qamariyah itu ada 14 hurufnya, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Jika ke-14 hurufnya didahului oleh alif lam, maka tidak boleh memakai tasydid, baik dalam tulisan maupun bacaan, tetapi lamnya harus dibaca. Kemudian ada tanda wasol dan waqaf. Itu ada waqaf itu artinya berhenti, sedangkan wasol artinya speednya terus. Tanda-tandanya yaitu mim waqaf lazim, itu tandanya mesti berhenti. Yang kedua ada lam waqfa, yaitu tandanya tidak boleh berhenti atau wasol. Nah, yang ketiga ada to wasol waqaf mutlak, yaitu tanda sempurna berhenti. Kemudian yang keempat ada jim waqaf jaiz, yaitu tanda boleh berhenti dan boleh terus. Kemudian yang kelima ada za waqaf mujawaz, yaitu tanda-tanda boleh berhenti terus lebih baik atau wasol. Ada yang keenam ada shad atau waqaf murakas. Dalam tanda diringankan atau dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas pendek, terus lebih baik atau wasol. Nah, kemudian ada waqaf mustahab, itu tanda berhenti lebih baik, tidak salah kalau terus. Kemudian ada qaf lam atau waqaf aula, tanda berhenti lebih baik. Yang ke-9 ada qaf kila waqaf, sebagian pendapat itu tanda boleh berhenti atau wasol. Kemudian ada shad lam atau wasol aula, itu tanda boleh terus lebih baik atau wasol. Kemudian yang ke-11 ada kaf kadzalika muhabbit lima qalahu, itu tanda berhenti seperti pada titik 3 atau sebelumnya. Kemudian ada waqaf munaqah atau tanda boleh berhenti pada salah satu titik 3. Kemudian ada saktah, yaitu tanda berhenti tanpa ambil nafas. Selanjutnya ada mad asli dan far'i. Mad asli itu adalah mad tabi'i, yaitu apabila alif bertemu dengan fathah, wawu mati bertemu doma, dan ya mati bertemu kasroh. Contohnya qalu, qaila, qulu, itu ukuran hurufnya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ada mad far'i, yaitu mad yang lebih dari mad asli dikarenakan ada hamzah atau sukun. Nah, contohnya ja'a nasta'inu. Dari jumlah mad far'i semuanya ada 15, yaitu mad wajib muttasil, 2 ada mad jaiz munfasil, 3 ada mad arti sukun, kemudian ada mad badal, mad iwad, mad lazim musaqal kilmi, 7 ada mad lazim murhafaf kilmi, kemudian ada yang ke-8 ada mad lazim harfi musaqal, yang ke-9 ada mad lazim harfi mukhafaf, yang ke-10 ada mad lin, yang ke-11 ada mad silah qasirah, yang ke-12 ada mad silah tawilah,
Yang ke-13 ada mat farqi, kemudian ada mat taqim dan mat ta'dim. Kemudian gunnah dan idgham. Gunnah adalah setiap ada huruf nun atau mim yang bertasjid maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Contohnya inna, thumma, innama, falamma. Kemudian ada idgham bi gunnah, yaitu apabila nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4, antara lain ya nun min wawu, yaitu biasa disingkat dengan yanmu. Contohnya may yaqulu fatham mubina min waraihim. Kemudian ada yang kedua idgham bila gunnah, itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf, yaitu antara lain lam dan ro. Contohnya mil ladunka ghafurur rahim. Kemudian ada idgham misli, yaitu atau idgham mimi, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, contohnya kuntum muslimin. Kemudian ada idgham mutamatsilain. Jika ada huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua huruf hidup, contohnya idrib bi aswaka. Yang selanjutnya idgham mutajanisain. Dinamakan idgham mutajanisain jika ta sukun bertemu dengan to sukun bertemu dengan ta sukun bertemu dal sukun bertemu ta, lam sukun bertemu ra, dal sukun bertemu ya. Contohnya qalat ta'ifatu la in basatta athqalat da'awa qad tabayyana qul rabbi idzalamu. Kemudian ada idgham mutaqaribain. Dinamakan idgham mutaqaribain jika ta sukun bertemu dengan dal, qaf sukun bertemu dengan kaf, ba sukun bertemu dengan mim. Contoh yalhas dalika irkam ma'ana. Kemudian ada idhar halqi, idhar wajib dan idhar syafawi. Idhar halqi itu apabila nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf hamzah, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Idhar wajib jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau wawu dalam satu kalimat. Cara membacanya terang atau jelas. Namun di dalam Al-Quran bacaan idhar wajib ini ada 4, yaitu ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Kemudian ada idhar syafawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contohnya hum naimun, am lam tangdirhum. Kemudian ada ikfa dan ikfa syafawi. Ikfa itu apabila ada nun sukun atau tanwir bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf, antara lain ta, tha, jim, dal, ro, ya, sin, shin, shad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya yaitu tahtiha ma'tajaj anjaynakum qainwanun da'iyah mangdalladhi yawma'ini yarqa. Kemudian ada ikfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, contohnya tarmihim bihijarah. Selanjutnya ada iklab. Iklab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dari huruf hijaiyah yaitu ba, contohnya mambakhila awanum baina. Kemudian ada hukum ro, ada 2 yaitu tafkim dan tarqiq.
Ra ada 2, yaitu yang dibaca tafkim, ciri-cirinya ra fatah tanwin, ra dhamma tanwin, ra sukun didahului fatah atau dhamma, ra sukun didahului kasroh atau hamzah wasol, kemudian ada ra sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Contohnya Rabbana khairan, itu ra bertemu ra fatah tanwin. Ruwaidan kabirun, itu ra bertemu dengan ra dhamma tanwin. Dan selanjutnya kemudian ada ra yang dibaca tarqiq atau tipis. Contohnya ra kasroh tanwin, ra sukun didahului kasroh, dan ra hidup didahului ya atau dibaca waqaf. Contohnya rijsun khusrin fir'auna fakabir khairun basir. Yang terakhir itu ada lafadz jalalah. Hukum lafadz Allah dibagi menjadi 2, yaitu dibaca tafkhim jika lafadz Allah didahului dengan harokat fatah atau dhamma. Contohnya wallahu nasrullahi. Kemudian jika dibaca tarqiq, yaitu lafadz Allah didahului huruf kasroh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memang seorang manusia, tapi memiliki kedudukan yang belum pernah dimiliki oleh manusia manapun. Seorang penyair pernah berkata, Muhammad adalah seorang manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Dia bagikan yakut atau sejenis permata di antara bebatuan. Nah, salah satu yang membuat kemuliaan pada diri Nabi adalah nasab luhur yang dimilikinya. Penyair Arab legendaris Muhammad Sa'id al-Busiri As-Sanjisi al-Busiri, atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Busiri, berkata, dalam syairnya itu, rangkaian nasab yang kedudukannya tinggi, laksana barisan bintang-bintang yang saling terkait. Kemudian dia berkata lagi, betapa indah untaian yang sangat mulia dan membanggakan itu. Dengan dikau yang laksana liontin berkilau di dalamnya. Seorang sahabat Nabi yang juga penyair Arab ternama, yaitu Hasan bin Sabit, sampai mengumpamakan penciptaan Rasulullah atas dasar kehendak sendiri, sehingga bisa memiliki segala kesempurnaan. Nah, nasab baik, tampang yang rupawan, dan budi pekerti yang luhur, semuanya ada pada diri sang Nabi. Dalam gubahan syairnya, Hasan bersenandung, yang artinya belum pernah ada mata yang melihat sosok seindah Nabi Muhammad.
belum pernah ada seseorang perempuan yang melahirkan seorang serupawan dirimu, yaitu Muhammad SAW. Dia juga berkata, engkau tercipta terbebas dari segala kekurangan, seolah kau memilih sendiri bentuk yang kau kehendaki. Dalam beberapa hadis juga ditegaskan bahwa Nabi yang mengatakan nasabnya merupakan nasab yang paling luhur. Kemudian Imam Suyuti dalam menafsiri surat At-Taubah ayat 128 mengutip dalam hadis Nabi, kemudian artinya aku adalah manusia yang paling luhur nasabnya, musyawarahnya atau pernikahan dan kedudukannya. Tapi tidak pernah menjalin hubungan zina dengan kakek-kakekku, tapi semuanya berhubungan atas pernikahan yang sah. Hadis riwayat Marduwaih, As-Suyuti, Ad-Durr Mansur. Kemudian keluarga Nabi. Untuk mengetahui sebagaimana keluhuran nasab Rasulullah, kita harus mengenal seluk-beluk keluarganya. Nah, keluarga Nabi sendiri dikenal dengan Hasimiyah, dinisbatkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Untuk lebih utuh mengenal silsilah Nabi, kita bisa menelusuri biografi masing-masing kakeknya. Tapi pada pemaparan ini akan dijelaskan 3 nasab terdekat, yaitu ada Hashim, Abdul Muthalib atau kakek kedua Nabi, kemudian yang terakhir Abdullah atau ayah Nabi. Hashim, nama asli Hashim adalah Al-Amr. Dia mendapat kepercayaan untuk memberi air minum dan melayani makan bagi jamaah haji yang datang dari segala penjuru. Tugas ini merupakan bentuk amanah yang mulia untuk merawat kota Mekah. Hashim memperoleh tugas ini dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya ketika Bani Abdul Manaf mengangkat perjanjian dengan Bani Abdidar. Dalam masalah pembagian kedudukan antara keduanya, Hashim memiliki kedudukan cukup terhormat di tengah kaum-kaum dan kaya raya. Selain itu, dia juga seorang dermawan. Ia merupakan orang yang pertama kali memberi makan kepada jamaah haji di kota Mekah berupa remukan roti yang bercampur kuah. Karena sering meremukan roti, ia pun dipanggil dengan Hashim. Ia juga orang pertama yang membuka jalur perdagangan bagi orang Quraisy sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada musim dingin dan musim kemarau. Sekali waktu Hashim pergi untuk berdagang ke Syam. Sesampainya di Madinah, ia menikahi seorang perempuan dari Bani Adi yang bernama Salma bin Amr. Ringkas ceritanya, Hashim melakukan perjalanan ke Syam. Sementara sang istri yang kebetulan sedang mengandung putranya yang kelak dinamai Syaiban atau dipanggil Abdul Muthalib, tetap bersama keluarganya. Kabar duka pun terdengar. Hashim meninggal dunia telah sampai di Palestina. Salma kemudian melahirkan putranya yang diberi nama Syaiban karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Kata Syaiban dalam bahasa Arab berarti uban. Pengasuhan putranya diserahkan kepada bapak Salma di Yasrib. Hashim sendiri memiliki 4 orang putra. Yang pertama yaitu Asad, yang kedua ada
Abu Syaifi, kemudian Nadlah dan Jannah. Abdul Muthalib sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nama asli Abdul Muthalib adalah Syaiban. Sepeninggal Hashim, orang yang memegang urusan air, minum, dan makanan untuk jamaah haji adalah Al-Muthalib bin Abdil Manaf atau paman Syaiban, saudara Hashim. Al-Muthalib sendiri merupakan laki-laki yang cukup terpandang, dipatuhi dan dihormati oleh kaumnya. Kedermawanan yang dimilikinya membuat dia dijuluki Al-Fayyad, yang artinya orang yang sangat dermawan. Begitu Abdul Muthalib atau putra Hashim sudah menjadi seorang pemuda, Al-Muthalib membawanya ke Mekah dengan dibonceng mengendarai unta. Setibanya di Mekah, orang-orang mengira Syaiban adalah hamba saya Al-Muthalib. Inilah dia Abdul Muthalib, hamba saya Al-Muthalib. Kata orang-orang, apa maksud kalian ini? Dia adalah keponakanku, sanggah Al-Muthalib. Di Mekah, Abdul Muthalib tinggal di rumah sang paman sampai tumbuh dewasa. Kabar duka terdengar tak kala Al-Muthalib meninggal di zaman. Sejak saat itu Abdul Muthalib menggantikan posisinya di Mekah dan memimpin kaumnya. Bahkan ia memiliki kedudukan yang lebih terhormat dibanding kakek-kakeknya terdahulu. Abdullah merupakan anak dari Abdul Muthalib, dari ibu yang bernama Fatimah bin Amr bin Aiz bin Imran bin Maksum bin Zakyah bin Murrah. Ia adalah putra tersayang dari Abdul Muthalib di antara putra-putranya. Abdullah menikah dengan Aminah bin Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, seorang wanita yang terpandang dari kalangan suku Quraisy, baik karena nasab atau keturunan maupun kekayaannya. Abdullah wafat saat sedang berdagang ke Syam dalam usia 25 tahun, tepat ketika Nabi masih dalam kandungan. Ia dimakamkan di Darun Nabiyah Al-Jadi di Madinah. Dalam versi lain disebutkan bahwa ia wafat di Madinah saat ditukasi untuk mengurus kurma di sana. Yang keempat itu ada seluk-beluk pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu datang dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja la taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian sebelum Islam itu pernikahan itu merupakan tradisi yang sudah ada, tetapi belum disyariatkan kebanyakan karena terjadi nikah mut'ah. Jadi posisinya itu seorang perempuan belum terlindungi hukum. Nah, setelah Islam datang itu pernikahan terlindungi hukum karena dan nikah mut'ah kemudian dilarang. Alasannya itu mensyariatkan adalah untuk melindungi hak perempuan yang sebelumnya perempuan diperbudak atau dijadikan barang belian, karena pada zaman jahiliyah ketika orang menikahi perempuan itu untuk dibeli atau tidak dinikahi dengan alasan untuk melampiaskan hawa nafsu. Dengan adanya pernikahan dalam Islam, akhirnya hak perempuan terjamin. Adapun pasangan pertama kali di bumi itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka juga pasangan pertama yang memiliki keturunan. Kalau kita membicarakan pernikahan, awalnya itu berkaca pada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian pondasi pernikahan dalam kalimat sakinah, mawadah, dan warohmah itu untuk yang diupayakan melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri sebagai peranannya. Nah, kemudian ada rukun menikah itu diantaranya ada pertama calon mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian 2 orang saksi, wali, kemudian ijab kabul. Nah, 2 orang saksi ini juga harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syaratnya sebagai berikut. Pertama, Islam. Kedua, balik atau dewasa. 3, berakal sehat. Kemudian 4, tidak sedang melakukan ihram, haji, ataupun umroh. Kemudian yang kelima itu adil, artinya itu tidak fasik. Kemudian mengerti maksud dari nikah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, laki-laki pernikahan yang dilakukan tanpa saksi artinya tidak sah. Nah, itu menurut hadis riwayat Ahmad menjelaskan tidak sah nikah melainkan dengan wali 2 orang saksi yang adil. Kemudian ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul menurut hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu menghalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun syarat menikah itu adalah mahar. Kemudian apa sih sebelum menikah itu gimana gitu? Ada yang namanya hitbah atau peminangan. Nah, hitbah dimaksudkan untuk menanyakan apakah perempuan itu sudah ada yang meminang atau belum. Kalau belum berarti boleh dinikahi. Kemudian dalam Islam juga menggunakan prinsip monogami. Maksudnya hanya boleh menikahi satu wanita dalam satu waktu itu. Dalam Islam untuk pernikahan dalam Islam untuk melihat kriteria
pasangan bisa dilihat dari konsep kafaah atau kesepadanan. Seorang bisa melihat calonnya dari pertama agama, dua harta, ketiga cantik atau tampannya, kemudian yang terakhir ada kedudukannya. Nah, tapi di dalam Islam tidak mempersulit kriteria. Yang paling utama adalah agama. Pernikahan dalam Islam juga menggunakan prinsip seimbang, yaitu dalam hak kewajiban suami dan istri. Kemudian ada sumber hukum pernikahan dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Namun kalau secara hukum positifnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Hikmah menikah itu banyak, namun salah satunya itu adalah untuk melahirkan keturunan. Selanjutnya ada taklid talak. Apa itu taklid talak? Taklid talak arti daripadanya itu adalah menggantungkan. Jadi pengertian taklid talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nah, talak dan rujuk secara etimologi itu apa? Nah, secara etimologi adalah melepas ikatan. Nah, sedangkan secara terminologi adalah melepas ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, yang menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Rujuk, kemudian apa itu rujuk? Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Nah, rujuk menurut bahasa artinya mengembalikan. Adapun iddah talak yaitu lamanya perempuan atau istri menunggu tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya.